INR atau excessive noise ratio. Jadi si device tersebut ya sudah dikalibrasi oleh si pembuatnya yang hasilnya dinyatakan dalam INR atau excessive noise ratio sebagai fungsi dari frekuensi. Sedangkan dari frekuensi 0,1 giga berapa INR-nya ya. Lalu pada frekuensi 1 giga berapa INR-nya dan seterusnya ya. Nah, karena ini masing-masing alat ini sudah terkalibrasi sehingga alat satu dengan yang lainnya ya, waktu itu kita masih punya 4 buah, itu berbeda hasil kalibrasinya. Meskipun nggak terlalu jauh ya, namun angka-angka INR-nya itu tidak sama gitu. Karena memang ini dikalibrasi per individu, jadi per alat ya. Jadi nggak satu alat mewakili yang lain, tapi satu persatu dikalibrasi. Nah, jadi dalam pengukuran noise figure dengan menggunakan metode Y-faktor ini, sebagaimana judulnya ada Y-faktor, yaitu apa? Yaitu kalau di rumusnya adalah merupakan perbedaan. Perbedaan antara output noise yang diukur ketika noise figure dinyalakan, di-on-kan, dan ketika di-off-kan. Pasti akan ada perbedaan ya. Di slide ini, di mana noise figure dalam dB itu adalah 10 log berbasis 10 ya, kalikan dengan 10 pangkat INR per 10 dibagi dengan 10 pangkat Y per 10 minus 1. Ini adalah rumus ya yang kita pakai untuk memperoleh hasil pengukuran noise figure tersebut. Lalu INR itu apa? INR singkatan daripada excessive noise ratio itu adalah besaran yang diperoleh ketika noise tersebut diukur dalam kondisi hot, TH, temperatur hot, dikurangi dengan 250 derajat Kelvin adalah temperatur standar atau temperatur normal, temperatur ruang begitu ya, dibagi dengan 290 derajat Kelvin. Nah, hasilnya adalah INR atau excessive noise ratio. Oleh karena itu, ini dilakukan di pembuat daripada noise source tersebut. Ya. Jadi kalau noise source kita akan bikin noise source atau sumber noise, itu bisa saja kita buat sendiri ya, dengan menggunakan beberapa komponen yang dapat membangkitkan noise, seperti misalkan varactor dengan dilengkapi dengan beberapa komponennya, maka dia akan menimbulkan atau menghasilkan noise. Namun noise tersebut tidak terkalibrasi, ya. Kita tidak tahu INR-nya itu seperti apa. Oke, kalaupun kita tidak ngerti dan tidak tahu bagaimana cara mengukurnya tersebut untuk kalibrasi, ya. Nah, sehingga kalau INR-nya kita nggak tahu, tentunya kita nggak bisa hitung dengan menggunakan rumus ini untuk memperoleh noise figure-nya, begitu, ya. Oleh sebab itu, kita gunakan noise figure yang betul, kita gunakan noise source yang betul-betul sudah terkalibrasi oleh pabrik pembuatnya. Nah, sehingga itu dapat kita gunakan sebagai sebagai komponen ya dalam pengukuran noise figure ini. Oke, jadi kalau begitu saya jelaskan lebih detail lagi ya dengan menggunakan pen.
Nah, jadi noise figure dalam metode ini rumusnya adalah NF, ya, NF dalam dB, jadi satuannya dB adalah 10 log bilangan dasar 10 kalikan dengan 10 pangkat INR per 10 dibagi dengan 10 ya pangkat Y per 10 minus 1 gitu ya. Ini adalah rumusnya. Jadi 10 log 10 pangkat INR per 10 oke dibagi dengan 10 pangkat Y per 10 minus 1. Contohnya misalkan kita ngukur, nah, tapi sebelum itu kan saya gambarkan dulu bagaimana diagram daripada pengukuran ini ya. Jadi ini adalah noise source yang terhubung dengan power supply ya, terhubung dengan baterai di sini DC, sumber DC. Lalu ini adalah terhubung dengan sebuah amplifier yang sedang kita ukur noise figure-nya atau DUT di passenger test. Outputnya ini nanti akan kita sebut sebagai PO. PO adalah output ketika noise figure di-on-kan dan di-off-kan. Ya, gitu. Jadi misalkan ketika noise figure on, PO-nya misalkan 54 mikrowatt ya noise-nya. Oke. Nah, sedangkan ketika di-off-kan, noise figure-nya, bukan noise figure tapi output noise-nya di output daripada si penguat ini kan noise ya. Itu adalah misalkan 44 mikrowatt. Ini contoh ya. Jadi dalam pengukuran saya mendapatkan ketika noise figure saya on-kan, PO-nya adalah 54 mikrowatt. Ketika saya matikan adalah 44 mikrowatt. Berarti Y-nya atau perbedaan daripada pengukuran ini adalah 10 mikrowatt ya, 10 mikrowatt. Ini adalah Y-nya. Lalu kita masukkan, namun sebelum kita masukkan, misalkan saya menggunakan INR, jadi INR yang saya pakai, misalkan ya, itu adalah 16,5 dB pada frekuensi 1 giga misalkan. Ini yang tertera pada noise source. Jadi di noise source ini, ya, di komponen noise source ini ada INR-nya di sini tertera. Jadi di belakang sini tertera nilai-nilai daripada INR-nya sesuai dengan sertifikat tadi. Ya. NR sebagai fungsi dari frekuensi. Misalkan dalam pengukuran ini saya menggunakan frekuensi 1 giga, ya, saya ingin tahu di 1 giga itu berapa noise figure-nya. Misalkan kita misalkan saja bahwa amplifiernya pun respon frekuensinya itu sampai dengan lebih daripada 1 giga, misalkan sampai 1,5 giga misalkan. Sehingga kita bisa mengukur pada frekuensi 1 giga itu berapa noise figure-nya. Nah, di frekuensi 1 giga ini tertera pada noise source itu errornya adalah 16,5 dB. Hanya saya gunakan ini ya. Oke. Lalu kita masukkan dalam rumus. Masukkan dalam rumus seperti NF
Ya, ini 10 pangkat INR, R-nya adalah 16,5 dB per 10, lalu dibagi dengan 10 pangkat Y. Ya, Y ini adalah Y per 10, berarti 10 per 10 ya, minus 1. Oke, nah kita hitung aja. 16,5 dibagi 10 adalah 1,65. Jadi di sini yang kita ambil hanya bilangannya saja, hanya angkanya saja ya. Satuannya nggak perlu kita ikut sertakan. Oke. Jadi hanya bilangannya saja. Berarti di sini adalah 10 pangkat 1,65, karena 16,5 bagi 10 adalah 1,65 per 10 pangkat Y. Y-nya tadi 10 kan. 10 per 10 adalah 1, berarti 10 pangkat 1 adalah 10, minus 1 adalah 9. Ini adalah berapa? Tolak log 1,65 per 10. Berapa ya? 1,65 per 10. Jadi 10 pangkat 1,65 per 10. Berarti 10 pangkat 1,65. Ya. 10 pangkat 1,65. Itu adalah 12,84. Jadi kalau saya kerjakan menurut kalkulator saya, 10 pangkat 1,65, 10 pangkat 1,65. Sama dengan 12,84. Sama dengan 12, 12,84. Lalu yang bawah adalah ini ya. 10 pangkat 1 minus 1. Berarti 9, 10 kurangi 1, 9. Ini adalah 9. Jadi di sini adalah, saya tulis di sini ulang ya, 12,84 per 9 berapa dilakukan. Jadi 12,84 dibagi 9 sama dengan 1,42. Ini dilakukan 10, 1,426. Dengan 1,54 dB ya. Coba kita ulang lagi. 12 bagi 9 adalah 1,12,84 bagi 9 adalah 1,42. Kita lakukan ya. Kita lakukan kalikan dengan 10. Hasilnya adalah 1,54 dB. Hasilnya adalah 1,54 dB. Ya, ini hasilnya 1,54 dB ya. Jadi setelah saya hitung di rumus tadi, oke, dengan INR adalah 16,5 dB,
lalu Y-nya adalah 10, ya, maka hasilnya seperti itu. 10 log 10 pangkat 16,5 per 10 dibagi dengan 10 pangkat 10 per 10 minus 1. Berarti 10 pangkat 1,65 per 10 adalah 12,84 per 10 pangkat 10 per 10 adalah 10 pangkat 1 adalah 10 minus 1 adalah 9. Jadi 10 log 12,84 per 9 adalah 1,54 dB. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi mudah sekali. Ya. Jadi di sini kita nggak perlu masukkan apa namanya, masukkan satuan ya, tapi cukup angkanya saja kita masukkan ya dalam rumus tersebut. Oke. Contoh misalkan 16,5 dB per 10, nggak perlu kita apa nyatakan 1,65 dB atau sebagainya ya. Cukup angkanya saja 16,5 per 10 adalah 1,6 ini. Juga demikian juga yang Y. Y-nya kan dalam mikrowatt, ya kan? Dalam mikrowatt, jadi perbedaannya kan 10 mikrowatt. Cukup aja yang 10-nya kita ambil. Jadi 10 pangkat 10 per 10 adalah 10 pangkat 1 atau 10 minus 1 adalah 9. Ya udah, terus teruskan saja kita berhitung hingga hasilnya tadi adalah 1,54 dB. Demikian, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Jadi ini sangat simpel sekali ya, sangat simpel sekali rumus ini. Jadi sekali lagi ini akan ditentukan oleh noise source yang kita gunakan. Noise source ini kan akan membangkitkan noise ketika kita kasih supply. Supply-nya adalah 24 volt DC. 24 volt DC ya. Ini supply-nya. Jadi ketika kita kasih 24 volt DC, maka dia akan memberikan noise yang kemudian diperkuat oleh amplifier ini, ditambah dengan noise mungkin yang dibangkitkan oleh amplifier itu sendiri, ya. Itu yang kita ukur di sini, noise-nya. Oke, ketika noise source kita on-kan. Ketika noise source kita off-kan kembali, kita matikan, maka tentunya noise source ini nggak memberikan noise, ya. Oke, lalu diperkuat oleh DUT yang kita ukur di sini. Tadi contohnya hasilnya adalah berapa? 44 mikrowatt, sehingga perbedaan daripada noise yang kita ukur ketika di-on-kan dan di-off-kan itu adalah Y-nya. Mungkin ini yang dimaksud dengan Y faktor adalah ini, ya, maksudnya. Oke, ada pertanyaan di sini? Kita coba kita eh, coba sekarang kerjakan ya. Misalkan kita mengukur dengan menggunakan Y faktor, menggunakan Y faktor. Misalkan diketahui ketika kita mengukur kondisi on, kita peroleh outputnya misalkan 60 dB ya. Ketika di off-kan dB mikrowatt. Ketika di off-kan kita peroleh outputnya adalah misalkan 55 dB mikrowatt. Nah, di sini kita menggunakan INR adalah masih sama 19,5 dB.
Coba tolong kerjakan berapa match figurnya dalam ini. Itu sama dengan 10 kalikan dengan lot 10 pangkat INF per INL per 10 ya dibagi dengan 10 pangkat Y per 10 minus 1. Jadi berapa nih? Silakan tolong kerjakan. Ini 10 lot, berapa bagi berapa nih? Ya, tolong kerjakan. Ini dapat berapa dB ya? Berapa? 13,15 bukan Pak? Ya, coba aja. Kita lihat. Udah dapat berapa? 13, 15 Pak. 13,15 dB ya. Baik, coba kita kerjakan berarti 10 log 10 1,65 bagi 10 tadi ya 16,5 bagi 10 1,65 hasilnya adalah 10 pangkat yang ini ya. Mungkin saya tadi salah yang pertama itu salah digit kalkulator saya. Dihitung kembali ya. Yang pertama tadi kayaknya salah. Ini harusnya 1,65 44,66. Ini 44,66 dibagi dengan ini bedanya juga 5. Ini bedanya 5 ya. Jadi 5 per 10 adalah 0,5 berarti 10 pangkat 0,5 itu sama dengan 13,1 kurangi dengan 1 ya. Itu sama dengan 12,16. Ini hasilnya adalah 12,16.
Jadi 44,66 dibagi dengan 12 sama dengan 3,67 dilogkan ya. 1,65 kalikan dengan 10. Saya dapat 5,64 ya. Kalau saya hitung, menurut perhitungan saya adalah 5,64 dB. Ini perhitungan saya nih, tolong dicek kembali. Bapak itu tuh yang 10 pangkat Y per 10 dikurangi 1 hasilnya Hasilnya berapa? 3,16 Pak. Berapa? 3,162. Coba 10, ya, itu kan bedanya 5 ya. Berarti 10 bagi 0,5 berapa? Sorry. Y itu adalah Y per 10 ya. Berarti Y-nya kan 5, bagi 10 0,5 kan. 10 pangkat 0,5 3,162 Pak, dikurangi 2 jadi 2,1. 3,162 dikurangi 1 ya, Iya, sama dengan 2,16. Log 2,16 berapa? Nol koma tiga tiga kalikan dengan 10 ya, berarti 3,34. Betul? Betul? Hasil akhirnya adalah 3,34 dB. Sama nggak dengan perhitungan kamu? Ini adalah 3,34 dB. 3,344 dB. Sama nggak? Halo? Ada beda? Dengan yang tadi dapat 13,15. beda Pak. Itu kan 10 log, 44,66 dibagi 2,16 Pak. 44,6. Oke, kita Dibagi hitung lagi. 2,16. 44,6 dibagi berapa? 2,16 Pak. 2,16 ya. Iya Pak. Sama dengan 20,67. Betul? Ya. Log 20,67. 10 log 20,67. 13,15. Iya. Oh ya, jadi hasilnya 13,15 dB. Ya. Berarti saudara yang benar, saya yang salah. Ya, ya salah masukkan data saja. Jadi hasilnya adalah 13,15. Jadi ini yang betul nih. Mudah-mudahan yang lainnya pun sama. Hasilnya adalah seperti ini. Kalau yang lainnya pun sama kayak begini, kayaknya memang ini jawabannya. Ya. Tapi kalau masih beda, tolong dicek sekali lagi. Mungkin ada kesalahan angka yang kita masukkan. Jadi akan memberikan angka yang salah juga. Bagaimana? Yang lainnya sama nggak? Yang Sama lainnya Pak. sama nggak ya? Sama. Baik, kalau sama berarti ya inilah jawabannya. Ya. Berarti ini adalah jawabannya.
Oke, saya kira udah cukup ya, contohnya. Jadi perhitungannya nggak sulit-sulit amat. Misalkan kita meng meng-entry datakan pada kalkulatornya benar dan juga mencetnya juga fungsinya benar ya. Nggak seperti saya tadi, saya salah karena saya salah, neken fungsinya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Udah cukup? Halo? Baik, kalau udah cukup begini saja. Jadi, karena ini adalah materi terakhir ya, dan sudah kita selesaikan sebetulnya, kecuali kalau masih ada yang perlu dipertanyakan. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya kira ya udah selesai lah materi kita. Untuk pekan depannya kita akan bahas soal-soal yang akan saya buat ya. Kita bahas sama-sama sebagai latihan. Demikian ya. Kalau begitu, mungkin akan saya akhiri saja kuliah kita untuk pagi ini. Sangat singkat sekali, karena memang kita terlalu cepat menyelesaikannya. Ya. Baik, nggak ada lagi yang mau dipertanyakan. Udah cukup sekian. Cukup? Udah cukup ya? Baik, udah cukup. Ya, udah cukup sekian saja dari saya. Saudara punya bahannya tentang noise ini atau belum? Atau perlu saya kirim materinya? Ya, akan saya kirim di sini ya. Ya, ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kita selesai agak masih terlalu pagi, masih kita punya waktu banyak. Gak apa-apa, ya. Memang demikian keadaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.